Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kali ini, saya akan memaparkan tentang keterlambatan atau permasalahan fisik motorik pada anak usia dini. Dengan contoh, permasalahan fisik motorik dengan contoh keterlambatan berjalan. Salah satu gangguan perkembangan motorik anak yang terjadi pada anak bisa dilihat dari keterlambatannya dalam berjalan. Umumnya, anak yang berusia 8 bulan ke atas sudah mulai belajar berjalan. Nah, jika anak Anda belum menunjukkan ada tanda akan belajar berjalan, bisa saja mengalami gangguan. Namun, ada beberapa kasus di mana anak memang terlambat berjalan, tapi bisa berjalan saat usianya bertambah. Sementara jika anak Anda saat sudah memasuki usia 18 bulan masih belum menunjukkan tanda ingin belajar berjalan, segera lakukan konsultasi. Anda bisa memberikan stimulasi pada otot kaki anak atau membawanya terapi. Kemungkinan penyebab anak terlambat berjalan. Ada beberapa kondisi pada anak yang bisa menyebabkannya terlambat berjalan, yaitu yang pertama, mengalami keterlambatan perkembangan sistem motorik. Yang kedua, mengalami ketidaknormalan pada kekuatan dan tonus otot, misalnya akibat cerebral palsy atau hipotonia atau distrofi otot. Yang ketiga, mengalami infeksi otak seperti meningitis atau ensefalitis. Yang kelima, mengalami cedera otak. Yang selanjutnya, mengalami malnutrisi atau defisiensi zat gizi sehingga menyebabkan terjadinya penyakit tertentu, misalnya rakitis. Yang selanjutnya, kurangnya stimulasi dari lingkungan dan kebiasaan masih digendong sampai usia 12 bulan atau menggunakan baby walker. Selain itu, ibu yang mengalami infeksi selama kehamilan, misalnya TORCH, juga bisa meningkatkan resiko terjadinya cacat kongenital yang dapat berdampak pada keterlambatan anak dalam berjalan. Ayah dan bunda sebaiknya memeriksakan kondisi anak ke dokter jika usianya sudah di atas 18 bulan tapi anak belum bisa berjalan. Anak hanya berjalan dengan ujung kakinya seperti jinjit, atau gerakan satu kaki berbeda dengan kaki lainnya atau pincang, atau ada kelainan pada bentuk kaki anak. Lalu bagaimana cara mengatasi anak yang mengalami keterlambatan dalam berjalan? Untuk mengatasi masalah anak terlambat berjalan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua, yaitu 1. Ajak anak berjalan dengan cara menuntunnya. Cara pertama yang bisa bunda dan ayah lakukan jika si kecil terlambat berjalan adalah dengan menstimulasi kemampuan berjalan anak secara berkala, salah satunya dengan memegang kedua tangannya dan menuntunnya berjalan. Untuk melakukannya, posisikan anak berdiri menghadap ke depan, kemudian pegang kedua tangannya dari belakang dan bantu ia untuk pelan-pelan melangkah. Selain menstimulasi anak untuk berjalan, cara ini juga bermanfaat untuk menguatkan otot dan melatih keseimbangan tubuh anak. Yang kedua, batasi durasi menggendong anak. Menggendong anak memang merupakan momen yang sangat menyenangkan bagi orang tua. Namun, untuk kebaikan si kecil, sebaiknya bunda dan ayah jangan terlalu sering atau terlalu lama menggendongnya. Sebagai gantinya, biarkan si kecil bermain di lantai. Dengan begitu, ia akan terstimulasi untuk mulai berdiri, merambat, dan akhirnya berjalan. Yang ketiga, taruh mainan di posisi yang jauh. Menaruh mainan di posisi yang jauh juga bisa mendorong anak untuk berjalan. Sedangkan untuk membuat si kecil mau berdiri, bunda dan ayah bisa mengajaknya bermain dalam posisi berdiri. Yang keempat, biarkan anak bertelanjang kaki di dalam ruangan. Cobalah biasakan si kecil untuk beraktivitas dengan bertelanjang kaki di dalam ruangan. Pasalnya, hal ini bermanfaat untuk melatih keseimbangan tubuhnya sewaktu berdiri. Bunda dan ayah juga dapat membelikan mainan yang bisa didorong si kecil untuk melatihnya berjalan seperti kereta dorong.
Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu hindari menggunakan baby walker. Sebagian orang tua berpikir bahwa baby walker dapat merangsang anak untuk berjalan. Padahal faktanya penggunaan baby walker justru tidak dianjurkan untuk melatih anak berjalan. Hal ini karena baby walker dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan berjalan, di samping juga meningkatkan resiko terjadinya cedera. Misalnya terjepitnya jari anak, bahkan terjatuh atau tergulingnya anak akibat baby walker, membentur perabot di dalam rumah karena kurangnya pengawasan. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.